11 penampilan sebenarnya. Amandamu sama sekali belum pernah tidur sambil berjalan. Wajahnya yang memerah menoleh melihat dia. Kamu. Aku terluka. Ricky mau membalikkan kepala melihat Amandamu. Suaranya jelas. Amandamu sama sekali belum pernah tidur satu kasur dengan laki-laki. Nafas di tubuh Ricky Mo terlalu kuat, terlampau kuat sampai membuat kemarahan Amandamu hilang. Amandamu agak tegang, menggigit bibirnya, membuka selimut mau beranjak dari kasur, tapi tidak disangka tangannya dipegang oleh laki-laki yang ada di sebelahnya. Pandangan Ricky Mo jatuh pada wajahnya, di mata Ricky Mo tersirat rasa ingin tahu, kenapa tangan kamu sangat putih, tapi wajah kamu tidak. Amandamu terkejut, menarik tangannya, berkata, dari lahir. Kemudian, seperti kelinci, melompat dari kasur, pergi ke kamar mandi. Di mata Ricky Mo terlihat rasa tertarik yang mendalam. Di dalam kamar mandi, Amandamu melihat ke cermin, kulit wajah yang berwarna kuning, mata yang bersinar. Dari lemari di bawah wastafel dia mengambil cairan pembersih makeup, mulai menghapus makeup. Beberapa menit kemudian, di depan cermin tampak wajah yang putih dan bersih, seorang perempuan yang cantik. Kalau bukan karena setelah lulus kuliah, kos di luar, setiap hari menghapus makeup, dia sendiri lupa bagaimana wajah asli dia. Anak perempuannya cantik, seharusnya ibu merasa bangga. Tapi saat dia masih kecil, Novia Xiao selalu mengatakan kalau dia lebih unggul dari Siskamu, jadi tidak membelikan dia baju yang bagus. Dia saat itu, demi supaya Novia senang, berusaha keras. Dari peringkat 1 menjadi peringkat paling akhir, dari gadis favorit di sekolah menjadi gadis jelek yang bahkan tidak memiliki teman satupun. Tapi pada akhirnya, Novia sama sekali tidak senang. Dia tidak pernah percaya, Novia tidak mencintai dia sama sekali. Setengah jam kemudian, dia merias wajahnya kembali, keluar dari kamar mandi. Ricky Mo bersandar di kasur, memegang telepon memiringkan kepala tidak tahu sedang melihat apa, tidak ada ekspresi di wajahnya. Amandamu berpikir, membuka suara berkata, aku mau keluar, kamu panggil orang datang jemput kamu pulang rumah. Ricky Mo tidak menjawab. Amandamu juga tidak peduli, mengambil tas kemudian keluar. Pekerjaan yang sebelumnya, karena Novia menyuruh dia pulang dan menikah, jadi dia sudah keluar dari tempat kerjanya. Dia harus menghidupi dirinya sendiri, mulai mencari pekerjaan lagi. Waktu setengah hari sudah berlalu. Dia berdiri di stasiun menunggu bis datang. Tiba-tiba, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan, terlihat seorang laki-laki tersenyum dan berkata dengan lembut, Amanda, mau kemana? Mata Amandamu bersinar, dari suaranya terdengar dia gembira, Tommy. Kenapa kamu bisa ada di sini? Naik dulu, di sini tidak bisa berhenti terlalu lama. Sambil bicara Tommy Sen membukakan pintu untuk Amandamu. Amandamu naik mobil, baru menutup pintu mobil, mendengar Tommy Sen berkata, kebetulan aku mengajak kakakmu keluar makan, kita makan sama-sama ya. Tommy Sen mengajak Siskamu. Kenapa dia tidak terpikir? Dari dulu ada orang yang mengatakan Siskamu dan Tommy Sen adalah pasangan yang serasi. Tapi mereka berdua tidak pernah bersama, jadi dia bisa menyembunyikan perasaannya, tetap berteman dengan Tommy Sen. Dia terpaku sudut bibirnya naik, aku masih ada urusan, tidak bisa bersama kalian. Sudah lama sekali tidak makan sama-sama, kamu dengar aku ya. Tommy Sen memaksa, tidak memberikan dia kesempatan menolak sama sekali. Sangat cepat sudah tiba di restoran. Siskamu sudah datang, begitu Siskamu melihat Tommy Sen datang bersama dengan Amandamu, raut wajahnya menjadi dingin. Tommy Sen dengan ramah berkata, Siska,
tadi di jalan aku ketemu Amandamu, sekalian bawa dia kemari, kamu tidak keberatan kan? Siskamu tersenyum, berkata dengan lembut, tentu saja tidak keberatan. Aku pergi toilet sebentar, kalian ngobrol dulu. Tommy-sen berkata sambil tersenyum, kemudian pergi. Begitu Tommy pergi, senyum di wajah Siskamu menghilang. Kenapa? Orang tidak berguna di keluargamu itu tidak bisa memuaskanmu. Sekarang berusaha mendapatkan Tommy. 12 percaya tidak terserah kamu. Amandamu sangat tidak suka dengan bibir tipis Siskamu ini, bicara ngawur apa kamu? Apa aku bicara ngawur, kamu yang lebih tahu. Siskamu berdehem dingin, kamu berani bilang, kamu tidak suka Tommy-sen. Amandamu menundukkan kepala, terdiam. Dia tidak berani berbicara. Karena, orang yang selama ini dia sukai adalah Tommy-sen. Pada saat ini, Siskamu tiba-tiba terkejut dan memanggil, Tommy-sen. Amandamu segera mengangkat kepala, melihat Tommy-sen yang tidak tahu kapan kembali. Dia cemas melihat Tommy-sen, tidak tahu Tommy-sen mendengar pembicaraan mereka yang mana saja. Siapa sangka, Tommy-sen memalingkan kepala tidak melihat dia. Dia tahu, Tommy-sen pasti sudah mendengar. Siskamu puas melihat reaksi Tommy-sen, dengan tersenyum menenangkan Tommy-sen. Tommy, jangan dijadikan beban, Amandamu sudah menikah, kita juga bisa bersama-sama tanpa halangan lagi. Ini baru reaksi yang normal menghadapi perempuan yang jelek dan bodoh seperti Amandamu. Tidak tahu kenapa adik sepupu Ricky Mo itu, bisa terus mau berurusan dengannya. Mungkin juga karena ingin mencicipi rasa yang lain, jadi mencari sedikit kesenangan. Amanda, kamu sudah menikah. Tommy-sen baru membalikkan kepala menatap langsung Amandamu. Iya. Sebelumnya dia sendiri mengatakan kepadaku, meskipun dia menikah, dia juga tidak akan menikah dengan seseorang yang terlalu baik, jadi ingin menikah dan masuk ke keluargamu. Aku yang membujuk dia, keluargamu itu meskipun keluarga yang kaya raya, tapi suami seperti itu. Siskamu berbicara sampai di sini, menggelengkan kepala, memunculkan ekspresi belas kasihan. Tapi Amandamu mendengar dengan jelas. Maksud dari ucapan Siskamu adalah ingin mengatakan bahwa karena dirinya rakus akan kekayaan jadi ingin menikah dengan Ricky Mo. Tommy-sen mengernyitkan alis menatap Amandamu, di matanya terlihat kekecewaan, tidak peduli bagaimanapun juga, terima kasih sudah menggantikan Siskamu menikah dengan Ricky. Wajah Siskamu juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Iya, kalau bukan kamu menggantikan aku menikah dengannya, aku tidak bisa bersama dengan Tommy-sen. Amandamu menggigit bibirnya dengan sekuat tenaga, berkata membela dirinya sendiri, bukan seperti yang dia katakan. Meskipun selamanya Amandamu tidak bisa bersama dengan Tommy-sen, tapi Amandamu tidak ingin Tommy-sen salah paham mengira kalau dirinya rakus akan kekayaan. Tommy-sen menaikkan alis, Amanda, kamu tidak perlu menjelaskan, aku bisa mengerti perasaan kamu, meskipun tubuh Ricky tidak bisa, tapi keluargamu pasti tidak akan merugikan kamu. Hati Amandamu menjadi sangat-sangat dingin. Pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Amandamu mengambil, melihat ada pesan masuk yang tertulis serangkaian nama sayur, tidak ada tulisan lainnya. Tidak tahu siapa yang mengirim pesan ini kepadanya, tapi kebetulan dia punya alasan untuk pergi. Aku masih ada urusan mau pergi dulu. Dia berdiri, wajahnya yang tanpa ekspresi memandang Tommy-sen, dulu aku memang pernah suka kamu, aku tidak menyangkal, tapi setelah ini tidak akan lagi, bagaimana aku bisa menikah dengan Ricky, Siskamu yang paling tahu, percaya atau tidak terserah kamu. Dia bisa suka dengan Tommy-sen, juga karena Tommy-sen satu-satunya laki-laki yang tidak jijik dengannya dan masih sangat perhatian padanya. Sekarang sepertinya,
Tommy Sen terhadap dia tidak lebih dari sekedar simpati palsu saja. Orang tua keluarga Tommy Sen dan keluarga Teja adalah teman baik, mereka saling mengenal begitu lama, apa Tommy Sen masih tidak tahu karakter Amanda Mu seperti apa? Benar juga, bahkan Novia Xiao yang adalah ibu kandungnya juga tidak percaya dengannya, Tommy Sen yang adalah orang luar kenapa harus percaya dengannya? Selesai dia bicara, segera meninggalkan tempat itu. Saat menutup pintu, dia mendengar Tommy Sen berbicara ke Siska Mu, dulu aku merasa Amanda Mu perempuan yang polos dan baik hati, tidak menyangka ternyata dia bisa seperti ini. Siska Mu masih dengan nada bicara sedih yang dibuat-buat berkata, aku juga tidak menyangka. Amanda Mu mengepalkan tangan, menutup bibir erat-erat, kepalanya sama sekali tidak menoleh ke belakang. Suara yang familiar berdengung di telinganya, sayur yang aku tulis di pesan tadi, belikan semua. 13 Aku miskin. Amanda Mu tertegun sejenak, baru tersadar, pemilik suara ini, Charles Mo. Kamu kenapa belum pergi? Yang menjawab dia, suara telepon yang ditutup. Dia melihat telepon yang ditutup, kesal, memegang kepala dan berjongkok. Kenapa semua orang ingin menyusahkan dia? Novia Xiao dan Kelvin Mu melahirkan dia, tapi sama sekali tidak mencintai dia. Dia dipaksa menikah dengan Ricky Mo membenci dia dan tidak ingin bertemu dengannya. Dia tidak ingin membuat masalah, Charles Mo terus ingin berurusan dengannya. Tapi, kalau tidak mempedulikan perkataan, Charles Mo, apa laki-laki itu benar-benar akan memberitahu Ricky Mo kalau dirinya menggoda adik sepupunya itu? Membayangkan kemungkinan ini, Amanda Mu menghela nafas panjang, berdiri. Meskipun dia pernah menggunakan cara ini untuk mengancam Novia Xiao dan Siska Mu, tapi kalau seandainya, Charles Mo, benar-benar sembarang bicara, keluarga Mo pasti akan mengorbankan dirinya untuk melindungi nama baik keluarga Mo. Amanda Mu tidak pergi membeli sayur yang Charles Mo minta, dia pergi ke pasar membeli bahan makanan. Dia membuka pintu dan masuk, melihat Charles Mo, yang bertubuh tinggi sedang duduk di sofa kecilnya. Laki-laki tampan itu memiringkan kepala bersandar di sofa, kedua kakinya disilangkan, duduk dalam posisi santai, kalau bukan karena wajahnya terlalu pucat. Ekspresi yang datar itu, sama sekali tidak memperlihatkan kalau dia baru saja terluka karena senjata api. Meski begitu, sepertinya Ricky Mo masih tidak terbiasa dengan rumah sempit Amanda Mu. Tuan muda yang dibesarkan di keluarga kaya raya, meskipun karakternya agak buruk, tapi tidak dapat menyembunyikan martabat dan keanggunannya. Dia meletakkan barang belanjaan di samping, membungkukkan badan melepas sepatu. Nafas yang dingin tiba-tiba mendekat. Dia langsung mengangkat kepala, melihat laki-laki yang tadi sedang bersandar di sofa, tidak tahu kapan berjalan sampai di depan dia, sedang menundukkan kepala melihat barang belanjaan yang dia bawa. Ricky Mo melihat dengan jelas sayur yang dia beli, mengangkat alis melihat dia, ini sayur yang kamu beli. Amanda Mu sudah melepas sepatu berganti mengenakan sandal rumah, membalikkan badan mengambil barang belanjaan, nada suaranya datar, sayur-sayuran mahal, aku miskin. Ricky Mo melihat baju yang dikenakan Amanda Mu, sepertinya memang benar-benar baju yang sangat murah. Istrinya ini benar-benar, hidupnya sangat menderita. Amanda Mu tidak mempedulikan apa yang Ricky Mo pikirkan tentangnya, mengambil barang belanjaan pergi ke dapur. 1 jam kemudian, Amanda Mu selesai memasak. Ricky Mo meletakkan telepon genggam melihat dia, pandangannya jatuh di masakan yang dibuat Amanda Mu. Masakan itu terlihat enak, sepertinya rasanya hambar, sangat cocok dimakan orang yang sedang sakit. Amanda Mu mengambilkan nasi meletakkan di depan dia, tidak mempedulikan dia lagi. Dalam sekejap,
Amandamu mendapati setelah Charles Mo makan beberapa suapan, raut wajahnya berubah, terlihat menakutkan. Jantung Amandamu berdegup. Kenapa ini? Dengan dia memasak, bisa membuat tuan muda tersinggung. Raut wajah Ricky Mo berubah, meletakkan sumpit, berdiri dan berjalan keluar. Langkah kakinya mantap, tidak ada keraguan sedikitpun. Amandamu selesai mengambil nasi, tapi tidak mengikuti keluar. Di luar pintu, Ricky Mo kesal, mencari rokok di dalam sakunya, dia baru teringat tidak ada rokok. Barusan rasa masakan itu, membuat Ricky Mo teringat ibunya. Ibu yang lembut, meskipun dilahirkan di keluarga terpandang, tapi tetap lembut dan berbudi luhur, suka memasak dan membuat sup. Tapi, di akhir, Ricky Mo teringat ruang bawah tanah yang lembab itu, mengepalkan tangan menghantamkan ke tembok, mengeluarkan suara yang keras. Amandamu yang sedang duduk makan di dalam rumah mendengar suara itu. Amandamu ragu sejenak, masih tidak bisa tenang, meletakkan mangkok dan sumpit pergi keluar. Ada apa? Apa yang terjadi? 14 Ayah Ricky Mo. Amandamu melihat sekilas, Charles Mo, melihat tangannya berdarah, terkejut membelalakan mata. Kamu. Amandamu juga tidak meletakkan sesuatu yang aneh di masakannya, kenapa bisa sampai membuat dia keluar dan melukai diri sendiri. Ricky Mo tidak mempedulikan dia, melangkahkan kaki mau pergi, telepon genggamnya berdering. Ricky Mo melihat sekilas nomor yang tidak dikenal itu, langsung menutup telepon. Saat ini, Ricky Mo baru mengangkat kepala melihat Amandamu masuk sana. Suaranya dingin, terdengar suasana hatinya sedang tidak baik. Amandamu merasa, Charles Mo, yang sekarang sedikit menakutkan. Amandamu melangkah mundur, satu tangannya memegang gagang pintu, ragu-ragu apa dia akan membiarkan laki-laki ini sendirian di luar. Ricky Mo tidak memperhatikan Amandamu yang sedang bimbang, karena telepon genggamnya berdering kembali. Kali ini, nomor yang tertera di layar tidak lagi nomor tidak dikenal, melainkan tertera, Donisi. Ricky Mo tanpa keraguan menerima telepon itu, juga tidak mempermasalahkan ada Amandamu di sana, langsung membuka suara, ada urusan apa dia mencariku. Donisi yang ada di seberang telepon itu, berkata, minta kamu bawa istri kamu pulang makan di rumah, malam ini. Hei, Ricky Mo tersenyum dingin, lain kali telepon dari dia, kamu boleh tidak usah mempedulikan. Doni menyetujui berkata, iya, lagi pula bukan dia yang memberiku gaji. Menutup telepon, Ricky Mo mengangkat kepala melihat Amandamu yang masih berdiri di depan pintu. Mencuri dengar aku menelepon. Amandamu menggeleng-gelengkan kepala, tidak. Dia merasa, Charles Mo, yang saat ini lebih baik jangan diganggu. Kalau tidak kenapa masih belum masuk. Selesai berbicara Ricky Mo melangkah maju ke depan, kemudian menoleh melihat dia, suaranya lembut, atau, kamu sudah berubah pikiran, mau meninggalkan kakak sepupuku, ikut bersama denganku. Amandamu mendengar dia berbicara seperti ini, dengan tanpa keraguan membalikkan badan menutup pintu. Ricky Mo yang melihat pintu ditutup, raut wajahnya tidak berubah. 2 hari ini dia bisa tinggal di sini, hanya karena dia ingin mencari orang yang dia kejar hari itu apa mungkin ada di sini. Karena orang itu tidak ada di sini, dia juga tidak ada kepentingan lagi terus tinggal di rumah Amandamu. Istrinya ini, agak pintar, hatinya baik, untuk saat ini juga tidak akan menjadi penghalang bagi dia, oleh karena itu sementara dia berencana tidak mempedulikan Amandamu dulu. Di ujung gang, Ricky Mo melihat Doni yang sedang menunggu di sana. Doni begitu melihat Ricky Mo, dengan langkah yang besar segera menghampiri, dengan wajah yang penuh kekhawatiran bertanya, bos, bagaimana kondisimu?
Ricky Mo melambaikan tangan, mendorong Doni yang mendekat ingin memapah dia, tidak apa-apa. Doni membantu dia membuka pintu mobil, Ricky Mo naik ke dalam mobil, menyandarkan kepala di kursi, berkata dengan nada datar, Doni, dia 2 hari ini menelepon kamu terus. Doni tahu siapa yang sedang dibicarakan Ricky Mo, menganggukkan kepala menjawab, Tuan Herman Mo mengatakan, kamu memblokir nomor teleponnya, dia menggunakan nomor lain menelepon, kamu juga tidak angkat, terpaksa dia menelepon aku. Lagi pula juga bukan yang pertama kalinya. Barusan sebelum kamu datang, Tuan Herman menelepon dan berkata, kalau kamu tidak membawa Nyonya pulang makan, dia akan menelepon sendiri ke Nyonya. Ayahnya yang baik, mau menelepon Amanda Mu, meminta dia ke rumah keluarga Suwandi makan. Doni menunggu lama, baru mendengar Ricky Mo menjawab dengan datar, terserah dia. Amanda Mu selesai makan, saat bersiap mau mencuci piring, mendengar teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Berdering cukup lama masih belum ditutup, sepertinya bukan telepon iseng. Halo, dengan Amanda Mu di sini. Saya ayah Ricky Mo, Herman Mo. 15 pura-pura bodoh. Ayah Ricky Mo. Laki-laki dari keluarga kaya yang saat muda dulu dikejar-kejar banyak wanita di kota J, Herman Mo. Amanda Mu terpaku beberapa saat, baru merespon, dengan agak terbata-bata berkata, halo. Kata, Pak tidak tahu bagaimanapun juga dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Kalau ada waktu, malam ini makan sama-sama. Suara Herman terdengar ramah dan tulus, sepertinya orang yang baik, meskipun nada bicaranya bukan nada memerintah, tapi membuat orang tidak bisa menolak. Amanda Mu mengerti, perkataan Herman meskipun terdengar seperti sedang bertanya kepadanya, tapi dia tidak bisa menolak. Dia menjawab dengan sopan, ada waktu. Aku minta supir jemput kamu, sampai ketemu nanti malam. Herman berkata dengan tidak tergesa-gesa, kemudian menutup telepon. Dari awal sampai akhir, nada bicara Herman sangat tenang, seperti tidak ada keraguan sama sekali. Amanda Mu meletakkan telepon genggamnya, bergegas keluar rumah naik mobil pergi ke Villa Ricky Mo. Herman mengatakan minta supir menjemput dia, supir pasti langsung menuju ke Villa Ricky Mo. Amanda Mu berdiri di depan pintu, mengangkat kepala melihat Villa Ricky Mo. Villa ini terletak di tengah gunung, tidak banyak orang di sekitar. Villa dengan cat berwarna putih yang berada di tengah hutan, kelihatannya agak mengerikan. Yang lalu Amanda Mu dijemput, sama sekali tidak memperhatikan villa ini, sekarang makin dilihat makin terasa aneh. Bulu kuduknya merinding. Musim dingin, Amanda Mu kedinginan sampai wajahnya pucat. Dia yang baru saja akan melangkahkan kaki menarik kembali kakinya, sudahlah, tunggu saja di sini. Belum berlalu lama, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan pintu villa. Amanda Mu penasaran memiringkan kepala melihat, dari dalam mobil keluar seorang laki-laki setengah baya. Saat laki-laki itu melihat dengan jelas wajah Amanda Mu, dari matanya terlihat jelas dia terkejut, tapi ekspresi wajahnya tidak menunjukkan kalau dia terkejut. Laki-laki itu berdiri di depan Amanda Mu, perlahan membungkukkan badan, dengan penuh rasa hormat, Nyonya, saya Santo, saya diutus Tuan Herman menjemput Nyonya pergi makan malam. Supir yang diutus Herman mau menjemput dia. Terima kasih. Amanda Mu tersenyum lebar kepadanya, terlihat sedikit bodoh. Ekspresi wajah yang dingin. Santo membalikkan badan membuka pintu mobil, Nyonya, silahkan naik. Setelah itu, Santo putar balik dan meninggalkan villa. Saat mobil sudah berjalan menjauh, tirai jendela di villa lantai 2 dibuka. Doni melihat mobil yang berjalan menjauh itu, kemudian melihat Ricky Mo yang tanpa ekspresi,
Bos, kamu benar-benar membiarkan nyonya seperti ini bertemu dengan Tuan Herman. Kalau tidak, Ricky mau memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana panjang. Suaranya berat, dia hanya seorang perempuan yang bodoh dan jelek, Herman bisa berbuat apa? Tapi, nyonya itu hanya pura-pura bodoh. Bisa pura-pura sampai membuat semua orang percaya, itu juga merupakan suatu kelebihan. Selesai berbicara, Ricky mau membalikkan badan pergi. Amanda mau diantar ke sebuah restoran mewah. Santo mengantar dia sampai ke ruangan yang sudah dipesan, menjulurkan tangan mempersilahkan Tuan Herman di dalam menunggu nyonya. Selesai Amanda mau berbicara, dia menambahkan kembali, terima kasih Paman Santo. Santo melihat Amanda mau masuk ke dalam, setelah menutup pintu, tidak tahu terbesit apa, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Di depan meja, laki-laki parubaya yang terlihat elegan, sedang membalik buku menu. Mendengar suara langkah kaki, laki-laki itu meletakkan buku menu dan mengangkat kepala. Amanda mau mengira dengan penampilannya yang jelek seperti ini akan membuat dia tidak puas, tapi laki-laki itu tersenyum manis berkata, kamu Amanda Mu. Selanjutnya 16 tuan muda di ruang baca menunggumu.